Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook kita untuk perdagangan hari ini. Hari Selasa 18 Mei 2021. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di market dunia tadi malam, di mana market Amerika dan market Eropa ternyata berjalan searah, kompak berada di dalam zona merah. Dan memang penurunannya tidak terlalu banyak. Yang tetap memimpin penurunan dari market Amerika sendiri adalah indeks teknologi Nasdaq, di mana Nasdaq mengalami penurunan 0,38% atau 50,9 poin ke 13.379. Sedangkan Dow Jones sendiri mengalami penurunan 0,16% atau 54,3 poin ke 34.328. Sedangkan S&P 500 mengalami penurunan 0,25 poin atau 0,25% atau 10,6 poin ke 4.163. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa, semuanya juga sama di kisaran yang hampir mirip, di mana FTSE 100 Index London mengalami penurunan 10,8 poin atau 0,15% ke 7.033. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penurunan 0,13% atau 20,02 poin ke 15.397. Sedangkan CAC Prancis mengalami penurunan 0,28% atau 17,8 poin ke 6.367. Dan kalau kita lihat bagaimana obligasi 10 tahunan Amerika juga mengalami kenaikan 0,31% atau 0,005 poin ke 1,64. Sedangkan dolar indeks kembali terpukul 0,101 poin atau 1,3%, atau 0,11% ke 90,22. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah sendiri adalah 14.282,50 saat ini, atau melemah 85 poin atau 0,6%. Sedangkan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, maka kita melihat Telkom sendiri di market Amerika mengalami penurunan 0,33 poin atau 1,45% ke 22,41. Atau kalau dirupiahkan adalah 3.201 rupiah. Jadi kalau kita lihat Telkom, harganya di Amerika adalah 3.201. Sedangkan kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia diperdagangkan dalam bentuk ETF. Apa itu ETF? ETF itu Anda bisa googling. ETF adalah sejenis reksadana. Jadi dan apa saja saham-sahamnya Anda bisa googling. Dan EIDO sendiri mengalami penurunan 0,45 poin atau 2,07% ke 21,33. Jadi turunnya EIDO 2% ini adalah salah satu yang kemungkinan besar akan menjadi penekan laju IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita lihat harga komoditi dunia juga bergerak cukup mix, di mana oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan 0,9 poin atau 1,38% ke 66,27. Sedangkan gold mengalami kenaikan 29,5 poin atau 1,6% ke 1867,60. Sedangkan timah mengalami kenaikan 1,56% atau 460 poin ke 29.972,5. Dan nikel mengalami kenaikan 1,61% atau 285 poin ke 17.932,50.
Sedangkan batu bara kalau kita lihat mengalami penurunan yang cukup tajam, di mana batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami penurunan 0,65 poin atau 1,98% ke 99. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami penurunan 3,05 poin atau 3,01% ke 98,2. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Mei mengalami penurunan 0,9 poin atau 1,05% ke 84,5. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni mengalami penurunan 1,2 poin atau 1,39% ke 85,10. Sedangkan CPO mengalami penurunan 45 poin atau 1,05% ke 4.240. Wood pulp juga mengalami penurunan 12,5 poin atau 0,24% ke 5.200. Jadi kalau kita lihat memang oil dan yang logam-logam mengalami kenaikan, sedangkan batu bara, CPO dan wood pulp mengalami penurunan. Kemudian kalau kita melihat dari opening dari market regional Asia, ternyata warnanya jauh berbeda dengan market Eropa dan Amerika, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami kenaikan cukup signifikan 1,34% atau 371,67 poin ke 28.196,50. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,65% atau 45,4 poin ke 7.069. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 26,47 poin atau 0,84% ke 3.160,99. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Pada market review kemarin kami sempat memprediksi bahwa IHSG hari ini adalah 51% berada di dalam zona hijau. Dan kami melanjutkan prediksi itu, IHSG 51% berada dalam zona hijau karena kami melihat market Asia yang hari ini tampil cukup menguat. Tapi kenapa hanya 51%? Karena kami melihat bahwa EIDO yang menjadi patokan kami terhadap market Amerika ternyata mengalami penurunan yang signifikan 2% lebih. Dan kalau kita lihat market Eropa dan market Amerika sendiri mengalami penurunan yang juga cukup merata ya, walaupun kecil-kecil. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.